lagi dalam pelajaran ini, yaitu pelajaran SKI ya, khusus untuk kelas 5. Tapi sebelum itu kita sekarang beda dulu ya. Sebelum lanjut ke pelajaran seperti biasa kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doanya? Ya, siap. Silakan. Siap, sebelum belajar baca doa dimulai. Strategi dakwah Nabi di Madinah. Untuk itunya hal yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah. Kalian tahu masyarakat Madinah itu adalah masyarakat yang didatangi oleh Rasulullah setelah beliau hijrah dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Rasulullah kan asalnya berdakwah di kota Mekah. Kemudian beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau berhijrah sendiri atau bersama orang-orang? Bersama orang-orang yang disebut dengan para sahabat. Siapa yang ikut hijrah ke Madinah disebut kaum muhajir. Sedangkan sahabat yang menerima Rasulullah di Madinah disebut dengan kaum Ansor. Sekarang yang kita pelajari itu setelah itu Rasulullah karena datang dari Mekah ke Madinah, berarti otomatis di Madinah itu kan banyak berbagai suku, berbagai adat, berbagai kebudayaan dan berbagai kepercayaan. Bagaimana caranya Rasulullah untuk mengembangkan dakwahnya di Madinah? Caranya itu Rasulullah yaitu dengan meningkatkan usaha-usaha Rasulullah dalam berbagai bidang, di antaranya bidang agama, bidang sosial, bidang politik, dan pertahanan keamanan. Yaitu intinya ya, supaya kalian tahu tujuan pembelajaran ini adalah menganalisa, mengetahui langkah-langkah Rasulullah dalam meningkatkan pembinaan masyarakat Madinah. Itu tujuan utamanya. Untuk itu sebelum lanjut ke pelajaran ini kalian akan bagi ya, oleh itu satu kelompok, dua alat peraga, juga satu bahan materi. Ini untuk kelompok 4 ya. Kelompok 5 ya. Kelompok 5. Satu kelompok berarti ada 3 itu ya. Ada 3 materi ini. Ya, di sini masing-masing ada gambar Masjid Nabawi, ada gambar aktivitas di pasar Madinah, dan yang satu lagi bahan materi yang tadi Ibu sudah utarakannya tentang pembinaan masyarakat Madinah. Ini. Sekarang silakan kalian amati gambarnya dua-duanya ya. Terus amati juga itu yang materi dibaca semua ya. Ini perhatikan gambar yang kalian pegang masing-masing kelompok. Gambar pertama yaitu tentang Masjid Nabawi. Ada? Ada, semua ada ya. Nah, sekarang silakan kalian ada yang mau bertanya tentang Masjid Nabawi. Kelompok mana boleh kalau mau bertanya tentang Masjid Nabawi? Di mana letaknya? Bagaimana proses pembentukannya atau siapa yang membangunnya? Sebentar. Ya udah, pertanyaannya barusan. Siapa yang membangun Masjid
Nah, siapa yang membangun Masjid Nabawi? Yang membangun Masjid Nabawi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibantu dengan para pengikut-pengikutnya, yaitu masjid yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah di Madinah adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang dulu ya, bukan yang sekarang. Yang sekarang udah megah, udah bagus, dulu mah terbuat dari apa? Dari pasir, dari batu, juga dari kelapa kurma. Kalau dulu, kalau sekarang mah yang kita orang Muslim suka berziarah ke Madinah itu bentuknya udah lain, udah beda ya. Ada lagi yang bertanya tentang gambar yang kedua, yang ini, yang aktivitas masyarakat Madinah. Ada? Apa? Kalau nggak ada berarti dijelaskan sedikit ya. Ini tentang aktivitas masyarakat Madinah pada zaman Rasulullah yang suka melakukan perdagangan atau perniagaan, sama seperti kita berdagang apapun itu di pasar selalu ada. Jadi ini contohnya seperti ini, perdagangan aktivitas yang ada pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kalian perhatikan dan kalian simak itu materi yang ada di rangkuman. Yang tadi di materi yaitu ada apa? Ada tentang materi yang kita pelajari hari ini ya, yaitu tentang pembinaan Rasulullah terhadap masyarakat Madinah. Sekarang kalian telaah, kalian teliti, kalian analisis apa yang kalian tidak paham, apa yang kalian tidak mengerti. Untuk selanjutnya nanti kalian dikasih apa? Dikasih tugas sama ibu. Soalnya di situ ada 4 bidang yang tadi pelajari ya. Yang kalian pelajari itu Rasulullah itu melakukan pembinaannya terhadap 4 bidang. Ada bidang agama, bidang sosial, bidang ekonomi, dan bidang pertahanan dan keamanan. Itu yang paling pokok. Kenapa Rasulullah melakukan pembinaan terhadap masyarakat Madinah? Karena beliau ingin Islam itu berkembang dengan pesat di Madinah. Dan alhamdulillah setelah Rasulullah melakukan pembinaan di 4 bidang tersebut, Islam berkembang di Madinah dari dahulu sampai sekarang berkembang dengan pesatnya, sehingga sampai akhirnya ke kita, ke negara kita Indonesia, Islam itu dibawa oleh para wali songo ya. Ya, sekarang sedangkan kalian sekarang pelajari dulu sebelum ibu memberikan soal latihan. Ininya dibaca dulu, masih dengan gambarnya diteliti, nanti dikasih pelajaran berkelompok 1 pertanyaan ya. Waktunya kurang lebih 10 menit. Ini materinya, pelajari. Ini pelajari. Nah, ini gambarnya. Ini gambar aktivitas masyarakat Madinah pada zaman Rasulullah. Dan ini materinya. Kalau tidak dipahami silakan bertanya sebelum ibu memberikan pertanyaan untuk kalian. Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah dalam meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat Madinah di bidang agama? Dikerjakan oleh semua ya. Soal-soalnya ditulis oleh 1 orang, dikerjakan oleh semua. Nanti jawabannya berarti bukan atas nama pribadi ya, atas nama kelompok. Untuk kelompok mana kelompok ya. Pertanyaannya ya ditulis ya, disimak dan ditulis. Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah dalam meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat Madinah dalam bidang sosial? Kelompok 1, kelompok 2 soal nomor 2, kelompok 3 soal nomor 3, kelompok 4 soal nomor 4, dan kelompok 5 soal nomor 5. Nanti kita satukan, jadi untuk 5 pertanyaan berarti untuk 5 kelompok, tapi nanti hasilnya kita akan memperoleh jawabannya yang sama ya. Nanti saya tunggu dulu yang belum beres ya.
Kalau sudah semua, sekarang kita bacakan hasilnya di depan kelas ya. Untuk kelompok 1 coba ke depan, siapa yang mewakili? Ya siapa? Ya jangan malu-malu. Ya maju-maju ya. Malu-malu. Anak bersama jelaskan malu-malu ya. Di sini jawabannya dibaca, pertanyaannya dibaca dulu. Lalu menyebutkan jawabannya. Yang lain perhatikan ya. Coba apa pertanyaannya? Perkenalkan dulu saya nanti kelompok 1. Kapan mau bacakan? Ya. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah dalam meningkatkan pembinaan masyarakat Madinah di bidang agama. Ya. 1. Membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. 2. Mengembangkan pendidikan dan dakwah. Ya, jawabannya bagus tapi cukup singkat. Jadi kumpulin dulu ya bukunya ya. Nanti boleh. Apakah kelompoknya kerja semua? Ya, lalu alhamdulillah. Berarti jawabannya ya. Pertanyaannya untuk kelompok 1, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah dalam meningkatkan pembinaan masyarakat di bidang agama? Jawabannya berarti apa ya? 1. Membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. 2. Membangun pendidikan, mengembangkan pendidikan dan dakwah. Ya, itu jawabannya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 2. Semua kelompoknya boleh, siapapun boleh. Ya, silakan. Perkenalkan Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan membacakan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam meningkatkan dengan masyarakat Madinah dalam bidang sosial. 1. Mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin serta membuat kesepakatan dengan kaum di Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, segitu 2 aja. Berapa? Apa yang ke 1 tadi jawabannya? Yang 1 apa jawabannya? Mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin Di Madinah. Yang 1 lagi? membuat kesepakatan dengan kaum yang di Madinah. Oh iya. 100 untuk kelompok 2. Tepuk tangan. Sekarang silakan kelompok 3. Siapa yang mewakili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan membacakan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah dalam meningkatkan pembinaan masyarakat Madinah di bidang ekonomi. 1. Mempersaudarakan kaum Ansar dan Muhajirin. 2. Membuat perjanjian kaum Yahudi dan Madinah. Dah, jawabannya. Ya, ini kumpulin dulu ya. Kita lihat dulu. Tepuk tangan, anak. Ya, kelompok 4 kita maju. Kita lanjut dulu ke kelompok 5 ya. Kelompok 5 udah beres? Ya udah, so. Ke depan ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus jawabannya untuk kelompok 5. Ya, terima kasih. Assalamualaikum ya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Yang dilakukan oleh Rasulullah dalam meningkatkan masyarakat di bidang pertahanan keamanan. Ya, bagus juga jawabannya walaupun terakhir. Sekarang kita ulang dari pertanyaan
pertanyaan ke satu ya, dari pertanyaan dan jawaban yang dikerjakan oleh kelompok satu. Menjawab pertanyaannya, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka meningkatkan pelayanan pembinaan terhadap masyarakat Madinah di bidang agama. Yang ke satu jawabannya membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Jadi Rasulullah SAW membangun masjid itu bukan hanya untuk ibadah, tapi untuk segala kegiatan, baik itu dakwah, apalagi sholat, terus untuk majelis ilmu, untuk menyelesaikan masalah yang timbul di kalangan masyarakat Madinah itu. Jadi Rasulullah membangun masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah di Madinah, yaitu masjid apa tadi? Masjid Nabawi. Yang satu lagi kota Madinah. Yang kedua mengembangkan pendidikan dan dakwah. Kenapa pendidikan dan dakwah? Karena Rasulullah bercita-cita untuk mengembangkan agama Islam di seluruh jazirah Arab pada waktu itu. Jadi Rasulullah meningkatkan pendidikan karena setiap orang Islam itu harus pendidikannya tinggi, harus bermoral, berakhlak, berkarimah supaya bisa menyebarkan agama Islam dengan sempurna. Itu tujuan dari pembinaan di bidang agama. Itu jawaban nomor satu ya. Semuanya harus punya catatan. Yang kedua, di bidang Rasulullah melakukan pembinaan terhadap masyarakat Madinah di bidang sosial, mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Karena tadi juga ibu sudah bilang bahwa yang datang ke masyarakat yang ikut hijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah disebut kaum Muhajirin, sedangkan yang sahabat yang menerima kedatangan masyarakat dari Madinah disebut kaum Ansar. Jadi untuk mempersatukan itu semua, Rasulullah mengadakan mempererat persaudaraan antara suku-suku yang ada di Madinah dan suku-suku pendatang yang datang dari Mekah. Dengan cara apa? Dengan cara pertukaran ilmu. Misalnya kalau orang Madinah kan bertani, kalau orang Mekah kan berdagang. Jadi itu ditukar. Jadi ada persatuan dan kesatuan antara dua kelompok. Ada yang dikawinkan atau dinikahkan orang yang datang hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi rasa persaudaraannya itu bukan dari nisab atau keturunan, tapi dari akidah yang mempersatukan mereka. Karena semua mereka beragama Islam. Pada waktu itu yang sudah memeluk agama Islam, banyak juga yang belum memeluk agama Islam, yaitu orang-orang yang beragama Yahudi. Untuk melakukan apa? Untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat Yahudi, Rasulullah membuat perjanjian antara kaum umat Muslim dengan orang Yahudi yang disebut dengan Piagam Madinah. Piagam apa? Piagam Madinah yang tadi jawabannya oleh kelompok ini dikerjakannya ya. Isinya ada 5 kalau nggak salah dari Piagam Madinah itu diantaranya. Yang pertama adalah orang-orang yang beragama Yahudi boleh memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya. Jadi tidak boleh diganggu oleh Rasulullah, tidak boleh diganggu orang-orang Muslim. Sudah ini mah mau menyembah berhala seperti yang dulu, ya silakan aja karena waktu itu belum dapat taufik dari saya, jadi nggak apa-apa. Jadi jangan saling mengganggu. Untuk ketiga yaitu yang dilakukan oleh Rasulullah di bidang apa? Di bidang ekonomi yang dikerjakan oleh kelompok 3. Mana itunya? Ada kelompok 3. Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah dalam meningkatkan pembinaan masyarakat Madinah di bidang ekonomi? Jawabannya mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin, membuat perjanjian bersama kaum Muhajirin di Madinah. Itu jawabannya. Nah, terus pertanyaan untuk kelompok 4, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah di bidang pertahanan dan keamanan? Itu yang pertama, pertahanan. Keimanan itu artinya seorang muslim itu harus kuat imannya, yaitu oleh Rasulullah terus dibina supaya orang-orang yang baru memeluk agama Islam itu tidak keluar lagi dari agama Islam. Yang kedua, pertahanan apa tadi? Militer itu kalau kita sekarang ilmu perang, jadi untuk memelihara tanah Madinah dari serangan orang-orang yang
hampir Quraisy waktu itu. Jadi itu ditingkatkan oleh Rasulullah dalam rangka melaksanakan pembinaan terhadap kaum muslimin di Madinah. Yang kelima pertanyaannya adalah kelompok ini sebutkan dua perjanjian yang terdapat dalam apa tadi? Dalam piagam Madinah. Isinya apa aja? Berupaya mengalahkan musuh tanpa pertempuran dan meminimalkan jumlah korban, tidak mudah marah dan selalu waspada. Di antaranya ya, membawa tradisi tujuan peperangan yang baru, yakni jihad, memberi pujian dan bersikap adil terhadap pasukan. Dan yang kelima, bermusyawarah dalam menentukan taktik militer. Itu diantara isi dari perjanjian piagam Madinah. Itu perjanjian antara kaum Yahudi dengan kaum muslimin di Madinah. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat Madinah. Sekarang kalian sudah punya kesimpulannya. Ini dibalikan dulu, masih kelompoknya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 5. Ini kelompok 4. Ini ya. Ini kelompok 3. Ini kelompok 1. Jadi itu ya, materi kita hari ini adalah tentang apa? Tentang upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Di antaranya ada 4 bidang ya besar, yaitu bidang apa? Bidang agama, bidang sosial, bidang ekonomi, dan tempat pertahanan dan keamanan. Masing-masing Rasulullah meningkatkan di bidang masing-masing, yaitu dia tidak sendiri Rasulullah bersama para sahabat. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang materi yang barusan? Sehingga dengan apa? Dengan perjuangan Rasulullah yang gigih melakukan pembinaan terhadap masyarakat Madinah, Islam alhamdulillah berkembang begitu pesatnya dari mulai Jazirah Arab sampai ke kita semua, ke negara Indonesia. Yang akan kita pelajari insya Allah pada pelajaran berikutnya ke depan ya. Insya Allah ada pertemuan lain yang mempelajari tentang Islam berkembang di Indonesia yang dibawa pertama kali oleh wali apa? Wali Songo itu wali 9. Insya Allah. Sekarang kita pahami dulu yang ini. Ada yang mau bertanya dari materi yang barusan? Coba kalau ada yang ditanya bisa menjawab. Insya Allah. Coba siapa yang bisa ya? Rasulullah melakukan pembinaan terhadap masyarakat Madinah dalam berapa bidang? 4. Yaitu bidang apa? Sosial, ekonomi, dan pertahanan. Ya, yang bertahanan bagus. Contoh di bidang agama tadi apa? Pertanyaan kelompok 1, mendirikan apa? Membangun masjid. Ya, membangun masjid. Ya. Kegiatan dakwah. Ya, membangun masjid sebagai pusat kegiatan dakwah. Di antaranya terus di bidang sosial. Siapa yang mau menjawab? Ada? Ya, silakan. Bidang sosial apa? Mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin serta membuat kesepakatan dengan kaum Yahudi Madinah. Iya, betul. 100 untuk kelompok 2. Sekarang yang ketiga, pembinaan di bidang ekonomi ya. Ekonomi, siapa yang mau memberi contoh 1? Di bidang ekonomi adalah dengan cara meningkatkan apa? Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, bagus. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan perdagangan disesuaikan dengan ajaran Islam. Ya, yang tadinya tidak sesuai dengan ajaran Islam, setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, perdagangannya segala sesuatunya disesuaikan dengan ajaran Islam. Yang keempat, bidang pertahanan dan keamanan. Apa aja contohnya yang bisa?
Madinah di bidang militer, di bidang pertahanan dan keamanan itu ya. Di antaranya ada membuat perjanjian dengan kaum Yahudi yang disebut dengan Piagam Madinah. Isinya itu di antaranya ada 5. Silakan nanti kalian pelajari lagi di rumah. Kalau ada yang belum mengerti untuk hari ini, nanti kita ketemu lagi di jam-jam berikutnya di pelajaran SKI yang akan datang. Jadi kalau ada pertanyaan ini nggak ngerti, disimpan, ditulis. Nanti kalau ada pertemuan lagi, silakan kalian ungkapkan lagi pertanyaan atau materi yang belum kalian paham. Rupanya untuk pertemuan kali ini sudah cukup ya. Ya, sudah paham? Tidak ada yang mau bertanya lagi? Sudah paham ya? Pada garis besarnya ada 4: agama, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah dalam rangka meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat Madinah. Sekian pelajaran dari ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kalian ada sukses dan